kalau saya. Biasanya kalau zaman sekarang sih lebih mudahnya dari YouTube, dari sosial media gitu. Oh, itu sosial media. Kalau saya biasanya kalau misalkan mau masak gitu butuh referensi biasanya dari internet kalau kayak gitu. Biasanya nyari-nyarinya dari internet, terus yang menurutnya lebih, ya pokoknya gitu deh, dari internet. Masak aja. Kalau masak sih biasanya saya perlu referensi karena ada beberapa masakan saya nggak tahu itu bahannya apa dan cara membuatnya gimana. Dan referensi yang selama ini saya gunakan itu internet. Contohnya kayak Cookpad gitu. Memerlukan sekali referensi. Biasanya Anda menggunakan referensi dari mana? Biasanya sih dari YouTube. Selain itu? Dari aplikasi. Oh iya. Menurut aku, ya pentingnya sekarang kan juga tetap ada kelas masak sama ada ada dalam artian kayak video-video yang ngasih tahu tutorial masak. Menurut aku jadi jatuhnya tuh sama aja gitu, walaupun kita nggak ikut kelas masak, kita tetap bisa dapat ilmu tuh dari video-video bermodalkan cuma dari internet, dari kuota dan kayak gitu. Kita juga bisa dapat hal yang sama dari kelas memasak. Ya mungkin ada kurang lebihnya, misalkan di kelas masak kita dapat rinciannya seperti ini, kita dapat contohnya secara langsung, teknikalnya gimana. Tapi sepertinya ya kalau menurut aku kalau ditanya berapa pentingnya sih sangat penting ya referensi kayak aplikasi untuk membantu kita masak, karena misalkan orang tidak mempunyai dana yang berkecukupan untuk ikut kelas masak gitu, dia cukup punya misalkan terlalu di kuota berapa, terus dia lihat di YouTube, terus itu bisa jadi referensi dia untuk membuka bisnis, semua bermodalkan dari kuota dan dari YouTube. Jadi kayak bisa buat pengganti kelas masak gitu ya, aplikasi tuh? Iya, tentu aja, cuma balik lagi, emang mungkin di kelas masak tuh kita dapat ilmu yang kita nggak dapat dari YouTube atau segala macam. Karena kan intinya gini ya, karena pasti udah tahu di masa sekarang nggak mungkin orang yang menyelenggarakan kelas masak juga menyamakan tutorial kelas masak dia tuh sama seperti yang di YouTube. Kalau nggak ya sama aja dong, orang suka yang itu pasti dia menjual kelebihan sendiri kan buat itu. Jadi kayak mungkin ada beberapa tips and tricks yang nggak umum tahu gitu yang dijual di kelas memasak itu. Jadi kadang ibu-ibu aja tuh sukanya tuh langsung cari aja di Google. Jadi nggak nyari dari aplikasi. Dia nggak download aplikasi dulu, baru nyari resepnya tuh dari satu aplikasi doang gitu. Jadi terbantu efisien atau enggak kan ditanya? Iya. Iya, efisien atau enggak? Menurut saya sih setengah-setengah. Tergantung siapa pemakainya. Mungkin kalau usernya itu kayak remaja atau ibu-ibu milenial mungkin terbantu karena udah nggak asing lagi dengan smartphone. Iya. Ibu-ibu yang baru megang. Mungkin kaget gitu kali ya. Iya. Karena di aplikasi yang saya lihat itu banyak resep dari banyak orang, jadi menurut saya itu efektif karena kita nggak cuma terpaku sama satu resep dari satu orang, jadi kita bisa memilih mana bahan yang paling cocok buat kita dan mana bahan yang paling mudah digunakan untuk kita. Sangat efisien dan membantu sekali. Oke.
Fitur sih bisa lebih bagus ditambah lagi. Terus di yang tadi apa di kayak yang nggak bisa diketik jadi bisa gitu. Di apa ya namanya? Di apa namanya, Bal? Apa dikasih itu ya? Di upgrade lagi ya. Enggak, itu kan cuma Ya. simulasi gitu contoh nggak sih? Oh iya. Jadi Kalau di desain udah cukup. oke. Itu untuk kalau kelebihannya apa kelebihannya Kelebihannya di desain. di desainnya? Bagus. Oke. Tapi gimana untuk penggunaannya tadi kayak udah enak nggak, nyaman gitu? Kalau dilihat tuh sih sangat nyaman. Nggak nyaman. Bagus. Oke. Menarik tampilannya. Kalau misalkan yang target itu ibu-ibu muda atau enggak cewek-cewek itu tampilannya menarik banget, apalagi apa ya, itu kayak all in one gitu nggak sih aplikasinya? Itu aplikasinya all in one gitu, jadi cukup menarik. Tapi kalau misalkan targetnya cowok kayaknya kalau cowok jangan mau download gitu nggak sih? Kalau kelebihannya menurut saya kayak tadi sih, itu aplikasinya kayak mencakup semuanya, bisa share resep, bisa ngelihat video juga gimana tutorial masak, terus habis itu bisa shopping
secara online langsung dari situnya kan, kalau butuh bahan-bahan apa aja. Iya, itu kalau misalkan jadi sih helpful banget aplikasinya. Tapi kalau kekurangannya itu apa ya? Warnanya sih. Warnanya itu kan preferensi orang masing-masing ya, tapi kalau misalkan saya sendiri warnanya terlalu pastel. Kalau menurut saya dari desain sih mungkin lebih menarik ya, karena ada beberapa tambahan yang nggak ada di Cookpad kalau dari saya lihat ini. Terus mungkin dari kekurangannya karena tadi ada saldo untuk membeli bahan makanan yang disalurkan kepada pihak ketiga. Namun untuk isi saldo itu cuma bisa satu cara, yaitu mungkin dengan transfer. Tidak bisa menggunakan aplikasi berbayar lain. Mungkin alangkah lebih baiknya jika dikembangkan agar bisa menggunakan aplikasi berbayar lain. Kalau kelebihannya sih tampilannya udah bagus, udah menarik. Tapi kalau kekurangannya masih belum tahu, soalnya belum coba aplikasi tersebut. Kelebihannya dari aplikasi yang sudah saya lihat tadi, menurut saya tuh aplikasinya menarik, formanya juga menarik, dan kelihatan simpel. Jadi untuk orang yang baru mau mulai mencoba untuk memakai aplikasi, mungkin terlihat mudah untuk menggunakan aplikasinya. Nggak kelihatan ribet, cuma kayak harus login seperti ini, kalau udah selesai. Kekurangannya mungkin apa ya? Gak tau sih, kayak menurut saya lebih kelihatan kayak mainan. Mungkin itu karena terlalu simpel, tapi bagus. Tapi simpel. Jadi mungkin ada beberapa menurut saya fontnya yang terlalu besar atau gimana. Jadi orang lebih fokus ke desainnya daripada ke resepnya jatuhnya. Mungkin untuk bagi para yang hobi masak ya pasti tertarik. Untuk yang hobi, untuk yang baru mau belajar pasti bagus. Nah terus dan mungkin kalau ada saran untuk revisi mockup atau tampilan aplikasi dari kami juga boleh kasih saran. Kalau revisi enggak, ini udah juara. Udah mantap. Serius? Iya. Udah paling top. Oke. Kalau saya sendiri sih, kalau misalnya ini aplikasinya jadi direalisasikan gitu, saya mau aja sih download, karena itu kan apa ya? Jadi kayak aplikasi all in one gitu kan. Dan sekarang siapa sih yang nggak mau all in one gitu, daripada ribet-ribet download ini kayak gitu. Cuman balik lagi, karena dia all in one itu ukurannya gede atau enggak gitu, space yang dipakai itu banyak atau enggak kan gitu. Balik lagi ke situ, soalnya kan ada orang yang mau download tapi pas dilihat ya segini, jadi deh cari aja yang lebih kecil gitu. Itu sih. Orang yang ingin melihat cara memasak itu lebih tertarik, dan ada video tutorialnya di dalam aplikasi yang Anda buat. Lalu juga aplikasi yang Anda buat itu mempermudah saya untuk membeli bahan, jadi saya tidak perlu keluar rumah. Apalagi dengan pandemi yang sekarang ini, kita disuruh social distancing, jadi lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal. Itu aja sih. Mungkin tertarik karena penampilannya aja menarik, jadi penasaran dengan isinya. Anda mungkin mempunyai saran atau masukan untuk aplikasinya yang redesainnya supaya nanti direvisi? Kalau ini cukup menarik dan cukup bagus sih. Nggak ada masukan atau saran gitu buat diganti? Enggak, karena belum lihat semuanya. Saya tertarik dengan aplikasinya. Saya ingin menjadi orang yang pertama untuk mencoba aplikasinya. Karena menurut saya aplikasi bagus, dan
apalagi digunakan pada saat-saat ini, dimana kayak kebanyakan orang udah ada stay at home, itu menurut saya merupakan aplikasi yang menarik sih, dengan berbagai resep, apalagi sekarang kan banyak resep-resep yang lagi hype atau lagi hits lah pada masa-masa sekarang. Ya, apalagi kalau ditaruh di situ dengan tampilan yang menarik, itu sangat menarik dan membuat saya ingin jadi pengguna aplikasi itu nomor 1. Terus sarannya sih paling aja masakannya, emang paling foto-foto masakan lebih di show offin ke masakannya daripada ke desainnya. Ya, orang lebih fokus kayak, oh ini aplikasi, emang aplikasi masak gitu.